Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Mas Fikli. Ya, hari ini kita beribadah kembali. Mari kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mohon Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Bersaudara sekarang dan selamanya.
Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Lose Ribka. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa ya. Ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Kami juga bersyukur ketika kami bisa datang ke sekolah minggu, kami bisa mengikuti sekolah minggu juga dari rumah. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah kami juga bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Lose mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat burung? Pasti kita semua pernah lihat burung. Nah, kalau di sekitar Lose, di sekitar rumah Lose juga banyak burung-burung. Apalagi kalau pagi hari, ya. Kalau pagi hari sebelum kita bangun, biasanya banyak burung-burung yang sudah mulai berkicau. Nah, coba, apakah kalian bisa menirukan suara burung? Biasa ada burung yang kecil, ada burung yang besar. Kalau burung yang kecil biasa suaranya kayak gini. Cicit, 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 cicit. Pasti kalian pernah dengar kan? Nah, adik-adik, Allah menciptakan burung-burung. Nah, Allah juga sangat mengasihi dan menghargai mereka. Nah, adik-adik, ada burung yang kecil, ada burung yang besar. Kalau burung yang seperti ini suaranya, apakah kalian tahu? Kok, kok, atau kuak, kuak. Ada yang pernah dengar suaranya? Burung apakah itu? Itu adalah burung gagak ya. Burung gagak beda dengan burung-burung kecil lainnya. Kalau burung kecil lainnya mungkin suaranya masih merdu. Tapi kalau burung gagak, kuak, kuak, biasa orang tidak suka dengar suaranya ya. Bunyinya sangat keras dan tidak merdu. Nah, adik-adik, meskipun demikian, burung gagak juga adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Burung gagak adik-adik, mereka juga menghargai dan menghormati Allah sebagai pencipta mereka. Ketika mereka lapar dan mereka tidak menemukan sesuatu untuk dimakan, mereka bisa menangis kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan mereka makanan. Tuhan mendengarkan suara mereka adik-adik. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-9. Tuhan dapat menggunakan burung gagak untuk menolong umatnya. Nah, adik-adik, burung gagak untuk menolong umat Tuhan. Bagaimana ya caranya? Nah, kalian mau dengar cerita firman Tuhan hari ini? Bagaimana Tuhan pernah memakai burung gagak untuk menolong manusia. Oke, kalian mau dengar? Kalau mau, kalian siap? Mari kita ikuti cerita Lose hari ini. Ada seorang nabi yang bernama Elia. Elia adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada umatnya, dia berbicara pertama kepada Elia, dan kemudian Elia mengatakan kepada bangsa itu apa yang telah dikatakan Allah. Elia adalah seorang nabi Tuhan. Pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel mempunyai seorang raja yang tidak mengasihi Tuhan. Nama raja itu adalah Ahab. Ahab dan istrinya menyembah patung-patung. Mereka bahkan meminta daripada patung-patung itu untuk memberikan hujan supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tetapi hujan tidak turun, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan kita hujan. Hanya Allah yang dapat memberkati kita, sehingga kita mempunyai semua yang kita perlukan. Tuhan sangat marah adik-adik kepada Raja Ahab karena berdoa kepada patung-patung. Tuhan memutuskan untuk menghukum Ahab dan umatnya. Tuhan kemudian memerintahkan Nabi Elia
untuk pergi kepada Raja Ahab. Tuhan menyampaikan kepada Elia untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan hujan. Elia taat kepada Allah. Ia kemudian pergi ke istana dan berkata kepada Raja Ahab, Tuhan akan menghukum engkau dan rakyatmu karena engkau tidak menghormati Tuhan. Mulai hari ini tidak akan ada hujan atau embun sampai aku mengatakannya. Wah, adik-adik, mendengar perkataan Elia, raja sangat marah sekali. Ia kemudian mengusir Elia keluar istana. Orang banyak adik-adik memandang Elia dengan penuh kebencian. Ada pula yang tertawa mengejek. Mereka tidak percaya apa yang Elia katakan kepada mereka. Tetapi apa yang Elia katakan menjadi kenyataan. Setiap pagi matahari bersinar, tetapi di sana tidak ada embun pada rerumputan dan tidak ada hujan. Udara menjadi panas dan kering. Tanah menjadi semakin keras. Bahkan dedaunan di pohon dan rerumputan menjadi coklat adik-adik. Setiap orang menantikan hujan datang, tetapi tidak kunjung datang juga. Mereka meminta kepada berhala-berhala mereka untuk mengirimkan hujan. Tetapi berhala-berhala itu tidak menjawab doa mereka. Ternak mereka mati sebab mereka tidak mempunyai air. Tetapi bangsa itu dan raja mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Di istana, Raja Ahab menjadi sangat marah. Semua ini gara-gara Elia, katanya. Kemudian ia memerintahkan tentaranya, cari Elia, tangkap dia dan bawa dia kemari. Tentara-tentara itu adik-adik cepat-cepat pergi. Mereka mencari Elia, tetapi mereka tidak menemukannya. Tentara-tentara itu mencari di setiap tempat, namun Elia tetap tidak ditemukan. Di manakah Elia? Allah telah berbicara kepadanya untuk bersembunyi adik-adik. Dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana dia dapat minum air yang segar dari sungai setiap hari. Tetapi bagaimana Elia memperoleh makanannya? Di sana kan tidak ada pasar, tidak ada rumah makan. Tetapi Elia tidak pernah kelaparan. Karena apa adik-adik? Karena Allah memerintahkan burung gagak untuk membawa makanan kepada Elia. Lihat, burung-burung gagak itu membawa roti di paruhnya. Mereka terbang rendah dan menjatuhkan roti dan daging itu ke tangan Elia. Elia menerima makanan ini dari paruh burung gagak dengan begitu sukacita. Ada pula yang membawa daging adik-adik. Kemudian Elia mengucap syukur kepada Tuhan, lalu memakannya. Begitulah terjadi setiap hari. Setiap pagi dan setiap sore, burung gagak itu datang membawa makanan. Burung-burung gagak itu hormat dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga Elia bisa makan dengan cukup dan tidak mati kelaparan. Nah, adik-adik, bukankah Tuhan itu baik? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cerita firman Tuhan yang kalian sudah dengar? Sangat bagus bukan? Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia melalui burung gagak. Burung gagak membawakan dia makanan sehingga dia tidak kelaparan. Tuhan juga memberikan dia minum dari sungai Kerit. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita pelajari hari ini? Pelajaran apa yang bisa kita lakukan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, adik-adik, Tuhan memelihara kehidupan kita setiap hari. Tuhan berikan kita makanan, Tuhan berikan kita minuman. Nah, coba lo tanya, kira-kira berapa kali adik-adik makan dan minum dalam sehari? Wah, pasti ada yang 1 kali, mungkin saja. Tapi rata-rata dari kita makan 3 kali sehari, bahkan mungkin lebih. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat
bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan mencukupkan makanan dan minuman yang kita butuhkan setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan tidak memakai burung gagak lagi untuk mengantarkan makanan kepada kita. Lalu, lewat cara apa? Tuhan memberikan kita makanan dan minuman melalui orang tua kita. Papa mama bekerja, kemudian papa mama memberikan makanan dan minuman untuk kita. Bukan hanya makanan dan minuman, kita juga bisa memiliki tempat tinggal yang bagus, kita bisa memiliki pakaian yang bagus untuk kita pakai. Nah, adik-adik, Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Lalu, bagaimana adik-adik jika suatu hari nanti kehidupan kita mengalami kesulitan? Kita sulit makan dan kita sulit minum. Nah, adik-adik, seperti kisah yang kita pelajari tadi, Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menolong kita anak-anaknya. Jadi, adik-adik, kita tidak perlu takut jika suatu hari nanti kita mengalami kesulitan. Nah, dari kehidupan kita melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Tapi ternyata banyak anak-anak, banyak teman-teman kita yang tidak seberuntung diri kita. Banyak dari mereka yang tinggal di kota-kota dalam peperangan, ya. Ada yang tinggal di tempat-tempat yang terkena bencana alam dan mereka menangis kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka makanan dan minuman. Dan Tuhan menolong mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memberikan kita makanan dan minuman, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Yang Tuhan ingin kita lakukan adalah bagaimana kita semua bisa berterima kasih, bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, adik-adik, apakah kamu sudah mengucap syukur hari ini? Kalau belum, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari ini. Kita berterima kasih untuk nafas kehidupan. Kita berterima kasih untuk makanan, untuk minuman. Terus apa lagi? Coba kalian lihat di sekitarmu. Banyak sekali yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Ingat, semua yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita, menolong kita menjalani hari-hari kita. Jadi yang Tuhan mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Lose tutup firman Tuhan hari ini, Lose mau ajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu. Apakah kalian masih ingat lagu berikut? Terima kasih Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Amin ya adik-adik. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menolong kita untuk kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk makanan, untuk minuman yang Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Terima kasih untuk tempat tinggal, terima kasih untuk sekolah kami, terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua.
Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.